Oke, boleh. Nah, next boleh Mbak. Jadi Elita itu cerita sedikit, boleh next lagi. Gimana saya memulai ini adalah sebenarnya waktu itu karena saya ada di, ya tadi pertama menentukan ordinat. Nah, saya menemukan hal ini karena saya waktu itu juga karena tahu saya ada di mana. Waktu itu tuh saya bergabung komunitas namanya Hijabers Community. Nah, tahun 2011 itu teman-teman. Nah, 2011 itu saya gabung tuh di komunitas zaman-zamannya mungkin dulu tahu ya teman-teman, hype lagi hype tentang berkerudung, komunitas, dan kerudungnya itu macam-macam. Jadi itu sangat sangat precious ya bergabung menjadi komunitas itu. Nah, ternyata di dalam mas tapi lebih besar lagi manfaat yang ketika saya masuk ke komunitas itu. Kenapa? Karena saya kan senang dengan fashion, senang dengan mode, sehingga di situ dapat vibes yang sama. Tapi menariknya dan ajaibnya, saya itu malah terinspirasi hal lain. Apa itu? Yaitu mereka itu teman-teman komunitas itu semua konsumtif gitu. Saya sebenarnya juga konsumtif gitu. Terus kemudian dari situ saya berpikir bahwa oh ini adalah peluang. Kenapa? Mereka ada kebutuhan akan sesuatu tentang mode fashion, baik itu kerudung, baju, atau perlengkapan lainnya, mukena ya. Karena mereka sangat konsumtif, suka belanja. Begitu juga dengan saya. Nah, waktu itu juga ada pemikiran bahwa saya konsumtif, tapi saya juga pengen produktif. Gimana caranya ya? Saya mencoba membuat produk. Nah, saat itu memang tidak langsung membuat, tapi tengkulak. Nah, karena saya tahu ordinat saya, sehingga oh, kemudian yang kedua, saya tahu potensi saya. Potensi saya apa? Saya ngerasa serasa suka mix and match, dan itu juga diakui, divalidasi oleh teman. Jadi, oh ternyata saya jadi tahu, oh potensi saya tuh ini. Jadi bisa mengkurasi produk yang tepat untuk saya jual. Kemudian, nah jauh dari itu semua, sebenarnya itu apa mimpi dan tujuan hidupmu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kadang kita kalau mikir dulu pun saya juga belum tahu, tapi sebenarnya dari kecil saya itu sudah punya cita-cita atau tujuan, yaitu menjadi perempuan mandiri, menjadi perempuan yang jadi dan independen dan berhasil gitu ya. Nah, versi berhasil saat itu kan berbeda-beda, dan saat itu rasa oke, mungkin dengan cara ini saya bisa mencapai itu. Kemudian, nah, apa masalah yang ingin saya berikan saat itu? Sebenarnya saya melihat banyak teman-teman yang suka pakai kerudung, eh, apa itu namanya, tie-dye. Nah, karena saat itu lagi hype tentang tie-dye, yaitu ada desainer namanya Dian Pelangi. Mungkin teman-teman pernah dengar di sini. Ini beliau itu salah satu founder juga di community, Hijabers Community ini. Nah, saat itu kan namanya kerudung tie-dye atau hijab tie-dye ini sangat mahal. Nah, dari situ saya berpikir karena market saya tahu eh, tahu mereka itu bisa membeli produk itu seharga berapa. Mereka akan sangat suka dengan harga berapa. Nah, saat itu saya kulaan tuh di ada namanya pasar di Jogja namanya Bringharjo ya, teman-teman. Bringharjo ini pasar tradisional tapi macam-macam. Jadi bisa sangat murah sekali. Waktu itu saya ingat banget beli kulaan kerudung hijab itu tuh harga 11.000 saat itu. Nah, kemudian saya jual dengan harga 50.000 karena seingat saya harga jual produknya tie-dye yang Dian Pelangi itu udah 50 ke atas, sekitar 80, 100 gitu. Nah, peluang itu yang saya ambil, masalah yang saya pengen selesaikan itu apa? Ya, saya pengen memberikan solusi atas masalah teman-teman ingin bergaya pakai hijab tie-dye tapi yang ekonomis gitu. Karena karena harga tie-dye yang tanda kutip produk dari Dian Pelangi Designer itu mahal, jadi saya memberikan yang lebih ekonomis lagi. Boleh next? Nah, dari situ akhirnya ya, dari situ akhirnya Elita 2012 ya saya menjual itu. Nah, dari 2012 bertumbuhlah Elita jualan kerudung, produksi kerudung lagi, dan sampai di 2019 ini kami membuat
eh, baju. Ini adalah produk-produk baju awal-awal Elita produksi gitu. Next, nah yang pengen dan ini ya, nah ini kami nggak ber, kami tidak berhenti di sini. Saya juga tidak berhenti sampai produk baju aja yang sudah diterima. Tapi kita selalu melakukan riset, selalu melakukan perbaikan, improvement, bahkan inovasi yang sampai sekarang tidak 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 akan selesai gitu istilahnya. Karena market terus bertumbuh, market terus berputar. Nah, maka dari itu saya pengen banget share ke teman-teman. Kalau dari saya itu namanya product market fit. Boleh next? Nah, apa itu product market fit? Sebenarnya product market fit itu adalah produk yang pas dengan market kita. Kenapa pas? Karena sebenarnya produk produk kita itu menyelesaikan masalah, baik produk secara fisik maupun jasa gitu ya, service. Nah, sebenarnya customer kita itu tidak membeli produk kita, tapi membeli value, membeli solusi, membeli membeli apa? Boleh teman-teman share karena tidak kayak misalnya apa ya? Contoh nyata aja misalkan lipstick nih. Oh boleh sebelum itu aja. Nah, nah, contohnya adalah lipstick nih, lipstick. Lipstick ini tujuannya adalah memberikan lipstick banyak banget brand yang mengeluarkan, meluncing gitu ya. Berbagai shade, berbagai tipe, ada lip cream, ada lipstick, ada lip matte ya. Terus sekarang ada namanya velvet lip cream gitu, macam-macam dan eh, berbagai jenis. Karena apa? Karena customer ini itu tuh sangat sangat broad, sangat luas gitu. Nah, semakin teman-teman tahu kategori produk teman-teman ini, atau semakin tahu teman-teman masalah ini, dia produk teman-teman akan semakin berjaya gitu. Kayak misalkan, em, kenapa lipstick? Karena saya tadi baru pakai lipstick, baru jadi ingatnya lipstick ya. Lip cream ya. Nah, saya tuh suka banget lip creamnya. em, Lip creamnya Wardah. Nah, saya sebut merek nggak apa-apa ya Mbak di sini. Kenapa Wardah? Karena ya saya juga sering pakai. Hmm. Nah, itu kan lipstick yang dipunya Wardah banyak banget. Ada lipstick, ada lip cream ya. Nah, kenapa saya sangat cenderung pakai yang namanya lupa ya. Jadi semacam lip cream, tapi dia itu bisa stay lama, tapi bikin bibir tidak kering. Kenapa saya pakai itu? Karena bibir saya kering gitu. Sehingga saya butuh lipstick yang atau lip cream yang bisa membuat bibir saya lembab. Kemudian saya juga punya masalah, saya sering eh, saya sering nyemil atau makan terus lipstiknya hilang gitu. Padahal saya selalu ngerasa pede kalau cerah wajahnya. Kemudian nah itu juga masalah kita, maksudnya masalah marketnya lipstik Wardah tadi. Nah, next boleh. Nah, ini adalah beberapa eh, yang dijalankan Elita. Yang pertama, sebenarnya itu ada prolog-prolog aja ya. Nah, kalau yang Elita lakukan saat ini adalah kita tuh tahu yang pertama supaya kita tahu produk market fit kita adalah dengan tahu siapa market kita. Nah, kalau contoh nyata dari Elita ini adalah Elita itu marketnya adalah perempuan produktif, aktif, umur 25 sampai 35 gitu. Nah, semakin niche atau semakin semakin detail target market kali teman-teman itu akan semakin kuat teman-teman bisa memberikan solusi pada mereka. Nah, kalau di sini saya mencoba memberikan gambaran STP ya mungkin teman-teman sudah pada semua tentang STP ini yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kenapa? Karena sebenarnya prosesnya adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Kita tuh
pasar kan banyak ya, luas ya. Mulai dari mungkin dari demografi dulu ada gender, perempuan, laki-laki, kemudian dari umur dari nol bayi umur nol itu sudah mengonsumsi kan, sampai lansia itu juga. Oh, suaranya terputus-putus. Oke. Sekarang masih terputus-putus nggak, Mbak? Halo? Aman Kak, aman. Oh, Di, ya. di saya aman. Oh, siap-siap. Oke. Dikabarin aja, Mbak, kalau memang... Oke, siap. Oke. Tadi ya, balik lagi ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar ya tadi, kita tuh mencoba mensegmentasikan pasar, memilah sebenarnya siapa sih market kita gitu. Misalkan perempuan umur 25 sampai 35 tahun. Oke, di segmentasi pasar itulah kita akan me, memosisikan diri gitu. Istilahnya produk kita untuk menyelesaikan masalah segmentasi itu. Nah, masalahnya akankah produk itu akan menyelesaikan semua masalah perempuan itu? Nah, itu bergeser lagi menjadi targeting. Siapa yang akan ditarget? Artinya kita tuh secara detail atau secara spesifik akan menarget siapa sih? Oh, perempuan umur 25 sampai 35 kan macam-macam ya. Ada mahasiswa, ada mungkin umur-umur segitu-segitu ya. Ada mahasiswa, ada yang pekerja awal, ada yang sudah mungkin profesional gitu ya, karena pengalaman bekerja, mungkin bekerja dari umur 20 sampai 35 kan mungkin udah jadi profesional ya. Mungkin ibu rumah tangga, terus dan berbagai macam peran-peran perempuan ini gitu. Nah, karena memang Elita itu bergerak di dunia mode fashion, yaitu perpakaian atau industri fashion sederhana dan bukan sederhana, modus itu adalah dia itu tipe fashion yang sopan gitu. Jadi tidak memperlihatkan lekuk tubuh, kemudian lekuk dada dan gitu. Jadi belahan itu tidak terekspos kalau di modus fashion. Makanya pakaian-pakaian seperti ini yang saya contohkan. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh dari Elita melakukan targeting, yaitu perempuan umur umur sekian dan mereka mostly adalah mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga dan profesional, pengusaha gitu ya. Nah, itulah yang kami target. Nah, kemudian positioning kita gimana? Seperti apa? Positioning adalah seperti apa brand kita atau produk kita mempromosikan diri ya. Contohnya ada tadi contohnya adalah produk baju nih. Nah, baju Elita ini memosisikan diri itu seperti apa? Karena bentuk baju kan banyak, desain banyak. Nah, Elita positioningnya adalah pakaian basic. Belum apa ini, Kak? Sorry. Oh, oke, oke, oke. Sorry, saya terdistract dengan chatnya. Oke, pakaian basic modest gitu. Pakaian modest basic. Ya, jadinya seperti ini. Nah, semua pakaian yang ada di sini itu adalah mostly adalah produk Elita. Yang kayak yang ini ada foto saya yang Mbak saya pakai, yang dipakai Mbak yang kanan ini adalah produk basic. Terus positioningnya lagi apa? Yang nyaman. Jadi semakin detail positioning produk atau brand teman-teman itu akan semakin diingat di ya, memori sampai ke customer atau audiens itu semakin diingat. Seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Next boleh? Nah, ketika kita udah tahu market kita siapa, mulai mulai dari demografi sampai psikografinya, artinya teman-teman banyak ya nanti bisa di-share juga tentang gimana cara riset market atau menentukan demografi psikografinya. Terus biasanya saya juga melakukan menulis 10 5 sampai 10 persona. Persona itu siapa sih sebenarnya yang akan menggunakan produk kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan di market research. Nah, nextnya orang-orang ini itu tuh punya masalah apa gitu. Nah, kalau saya suka dengan Simon Sinek ini, ada bukunya tentang Start Your Why, Fund Your Why. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang membaca, boleh share juga nanti. Nah, kalau yang di sini itu lebih ke
Ya, Simon Sinek bilang kalau people not about what you do, but why you do it. Benar. Jadi kadang ada orang yang tahu mengapa misalkan membuat brand, membuat produk ini. Why-nya tuh sangat kuat. Ada juga yang tidak tahu. Ya udah ikut-ikutan aja gitu. Ya udah kopi sana, kopi sini. Yang penting laris, yang penting cuan misal kayak gitu. Itu akan berbeda dengan orang yang benar-benar tahu dia mengapa dia membuat produk ini untuk menyelesaikan apa, untuk siapa gitu. Nah, itu akan sangat sangat amat kuat nantinya karena tahu sehingga itu eh, bahasa Jawanya tuh titis gitu. Eh, ininya orang akan jadi customer atau audiens itu akan sangat sangat tersentuh dengan produk tersebut. Misalnya, eh, hmm, contoh nyata, misalkan saya mungkin teman-teman pernah tahu produk BTV, Beyond the Vine. Mungkin kita bisa sharing di sini Beyond the Vine. Ada nggak? Ada nggak? Boleh raise hand atau atau chat boleh. Tahu tahu tahu. Oh ya, terima kasih. Oke. Kita jadiin case tadi ya Beyond the Vine ini. Nah, saya seneng banget sama Beyond the Vine. Kenapa? Eh, karena dia itu jadi impresi yang saya tangkap dari produk mereka, mereka tuh inovatif dan sangat kreatif gitu. Yang ketangkep ke saya. Nah, mereka pasti menggunakan why-nya. Dia tidak serta-merta serta-merta membuat produk tanpa alasan, tanpa tanpa tujuan gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ada dumpling bag ya namanya, dumpling bag, Dum, dumpling ya Mbak, bener nggak sih dumpling? Aku sebutannya. Nah, dumpling bag itu sekarang udah jadi top of mind brandnya adalah Beyond the Vine karena dia yang mencipta produk tersebut bahkan yang mencontek sudah banyak banget gitu. Ini brand baru dari Singapura dan tidak tas ya betul ini tas dumpling bag ini tas. Mungkin kalau saya tunjukin saya pernah produksi dupnya. Nah, oke oke Mbak Dini iya betul. Nah sehingga banyak orang yang pakai ini kok masuk nggak? Ya udahlah gini ya kelihatan nggak ya? Ya artinya bahkan saya sebagai customernya nggak sangat 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 tertarik dengan apa yang dia lakukan karena juga saya kreator juga ya kok bisa ya produk tersebut bisa menarik menarik customer sebanyak itu bahkan itu bahkan sampai dicestipin bahkan didupin gitu ya artinya dia bisa sampai berhasil membuat membuat produk itu digemari dan dicintai. Karena apa? Pasti mereka melakukan product development yang se sekuat itu. Nah, teman-teman kalau masuk ke sosial medianya dan baru hari ini juga kayaknya dia posting, bahkan dashback-nya aja dipikirin gitu. Dashback. Jadi kayak tas pembungkus tasnya, jadi tas dalam tas dan dashback-nya itu didesain khusus juga. Kalau BTV ini kan lebih ke warna-warni. Jadi dia desain khusus produknya ini atau dashback-nya ini juga warna-warni dan bahkan bisa di reuse atau digunakan kembali untuk sebagai tas lagi. Mostly kalau dashback kan digunakan untuk ya disimpan aja, disimpan tasnya untuk menyimpan tas dalam lemari kayak gitu. Tapi kalau dia tidak, dia melakukan riset dan bahkan dia meminta feedback kepada customernya untuk memilih mana sih yang kamu suka dashbacknya sampai segitunya. Oke, next. Nah, ini pentingnya kita bisa mengidentify masalah market ya. Nah, kalau ngomongin tadi sebenarnya
masalah apa sih yang diberikan solusi oleh BTV tadi tentang tas tadi? Ya, kalau saya ngerasa eh, menggunakan tas ini pengguna satu, saya suka tas yang simple nggak neko-neko, jadi kayak karena saya ya lumayan aktif, jadi butuh tas yang simple nggak banyak kompartemennya, plung 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 plung, tapi juga tetap tetap eye catching, jadi kayak dipakai berbagai occasion itu bisa, casual bisa, buat kerja bisa, mungkin kalau buat kondangan belum bisa ya kalau ini. Nah, karena saya memang kegiatan utamanya bukan kondangan, jadi saya sangat memakai ini. Dan bahkan, ya nanti kita ngomong di inovasi ya, karena dia sangat inovasinya sangat bagus. Nah, ngomongin tentang product development, setelah teman-teman tahu eh, masalah yang dimiliki oleh market kita atau target market kita, itulah saat dimana kita bisa melakukan riset produk. Kalau saya biasanya dengan tim melakukan product development. Nah, product development itu artinya kita tuh, misalkan kalau di Elita itu adalah marketnya atau personanya itu adalah perempuan kuliah umur 25 ya. Misalkan dia kuliah tingkat akhir apa bekerja ya. Enaknya ya kuliah S2 gitu misalkan. eh Dia juga nyambi kerja, kerjanya di eh, lapangan misalkan. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Ini langsung spesifik kerudung ya. Kebutuhan kerudung seperti apa yang memang mereka bisa mendapatkan manfaat itu. Nah, masalahnya orang-orang yang kayak gini tuh apa? Kita riset misalkan, oke, kerudungnya gampang apek atau kerudungnya gampang mudah bau gitu. Terus berat nggak ring apa bikin bikin gerah karena di lapangan kan nggak ruangan AC. Jadi sehingga solusi yang diberikan bisa jadi dia butuh kerudung yang ringan dan breathable. Artinya yang nggak bikin gerah. Sehingga eh, riset tadi digabung dengan konsep mediasi yang jadinya seperti itu, ya, sehingga kita lakukan desain product development. Em, Sebelum sampai sini, sampai melakukan produksi, kita juga harus melakukan riset gitu. Artinya ini, nextnya adalah, boleh Mbak geser next, kita lakukan namanya MVP, Minimum Viable Product. Apa itu artinya? Produk yang di launching atau untuk tes gitu. Jadi kita itu launching atau menjual produk yang jumlahnya itu tujuannya untuk tes market. Contoh misalkan kalau di Elita, sebelum Elita melakukan product development di baju, kita kulaan dulu nih atau tengkulak ya bahasanya. Kita tengkulak di supplier, memang kita juga ada gitu. Terus kita jual di toko Elita. Elita tidak hanya kalau yang di toko Elita. Jadi Elita tuh ada beberapa jenis toko. Nah, salah satu toko ini toko yang bisa menyediakan banyak hal, banyak produk dan banyak brand. Nah, di situ tujuannya kita adalah untuk tes produk atau tes market. Nah, ternyata dari produk tersebut misalkan eh, ketemu adalah oh customer paling suka bajunya tuh kemeja. Misalkan tadi ngeriset kemeja gitu ya. Oh, customer suka kemeja daripada blus. Bahannya bahan katun, bukan bahan rayon, katakanlah gitu. Nah, dari situ lah kita lakukan product development juga lagi. Jadi kayak product development tadi bisa bentuknya kita kulaan dulu, terus dengan minimum viable product, kemudian kita sempurnakan dengan eh, desain atau produk kita sendiri. Nah, itu yang kita Elita lakukan. Jadi karena tahu dan benar, setelah melakukan hal tersebut, kita semakin istilahnya biaya untuk produk development itu tidak terlalu banyak karena tahu, oh market yang disuka adalah kemeja katun, sehingga kita produksinya kemeja katun atau produk development kemeja katun. Kalau misalkan, oh customer tidak suka kemeja rayon, kalau kita produksi masalah kemeja rayon, otomatis kita
rugi dong karena produk itu tidak diterima atau tidak disukain sebenarnya sama market. Nah, semacam itu artinya. Jadi product development dan MVP ini harus ulang-alik dan terus itu diulang. Belok ke geser ke kiri lagi boleh sebelumnya ini. Nah, kalau sudah kita lakukan itu geser kiri boleh. Nah, oke, pricing. Nah, kemudian kan produksi massal kalau sudah oke yang sebelumnya dengan MVP misalkan 12 pieces ternyata terjual dalam 2 hari katakanlah gitu. Oke, kita berarti kalau 2 hari 12 bisa jadi berarti kan 1 hari 6. Kalau 30 hari 6 kali 30 berarti 180. Oke, kita produksi untuk 1 bulan atau 3 bulan gitu. Kalau 3 bulan kan 180 kali 3 gitu. Berapa ya 180 kali 3? Sekitar 500-an lah ya kurang lebih. Eh, nah, itu yang kita produksi karena kita butuh waktu produksi lama sehingga kita kita siapkan produk ini untuk 3 bulan katakanlah gitu. Nah, disitulah production berjalan. Selanjutnya, sambil berjalan produksinya, kita juga paralel dengan menggunakan pricing produk dan membuat product knowledge. Jadi, Elita tuh selalu terbiasa dengan sebenarnya produk ini tuh untuk siapa dan apa keunggulan produk ini gitu. Nah, itu kita lakukan pembuatan product knowledge dengan bentuk bahasa yang itu bisa disampaikan ke tim sosial media, tim kreatif, tim pramuniaga yang ada di toko maupun di CS online gitu. Nah, paralel lagi dengan pricing. Kemudian, nah, ngomongin tentang pricing, boleh geser ke kanan. Oke, boleh lagi, next. Nah, ngomongin pricing strategi. Nah, yang selalu Elita buat tuh seperti ini, teman-teman. Kami tuh selalu mengupayakan bagaimana value produk itu nilai value-nya tuh bagi customer, value produk itu lebih dibanding dengan u- harga yang dibayar customer gitu. Kenapa? Karena disitulah eh, ini plus ya, disitulah nilai dari produk kita. Artinya eh, customer ini tuh worth beli produk ini karena produk ini punya harga atau nilai. Nilai kan tidak hanya tentang harga ya teman-teman. Nilai itu bisa dari produknya sendiri, kualitasnya, kemudian bahkan kalau baju itu pola bajunya itu yang tidak dimiliki oleh brand lain misalkan. Oh ya. Terus eh, selain itu ya value brandnya ya kayak misalkan teman-teman sering melihat misalkan sepatu Nike ya kan sepatu Nike sekarang harga 2 jutaan misalkan ya karena ada logonya itu karena dia value-nya ya ada di brandnya kalau logo itu sudah dihilangkan ya sama aja bisa jadi meskipun meskipun kualitasnya sama bahannya sama produk sama pun logo Nike tadi dihilangkan pasti value-nya udah berkurang gitu. Nah, itulah namanya value. Jadi value itu produk value itu terdiri dari berbagai macam. Nah, kalau saya sebut di sini lebih ke value saat ini yang saya share di sini itu adalah value produk secara realnya ya. Nah, produk harga jual itu terdiri dari HPP ditambah laba. Semuanya pasti sudah tahu ya. Nah, cara Elita melakukan melakukan pembuatan harga itu kami tuh selalu concern pada persentase HPP dan persentase laba. Kenapa? Karena laba di sini selain juga adalah harga ya, teman-teman. Nah, yang selalu kami upayakan dulu adalah HPP dan labanya. Kenapa? Karena laba ini itu tujuannya adalah untuk mengcover operasional kita. Misalkan, kan biaya operasional banyak ya. Mungkin akan next, next, next. Karena panjang kali lebar ngomongin tentang operasional dan keuangan ya. Karena di sini saya sangat concern sekali di hal pricing. Misalkan nih, langsung contoh aja deh di sini.
HPP-nya, HPP-nya 70.000 gitu. Kita fokus di HPP cost variabel ya yang sama aja ya. Eh, jadi HPP variable cost itu 70.000. Kemudian kita markup menjadi 1,8. Nah, kalau kita markup segitu, harga jualnya jadi 126.000. Ya enggak? Nah, 126.000 ini adalah harga variabel. Artinya ini tuh variabel dan bukan variabel itu saya tambahkan biaya marketing juga di sini. Ada perbedaan HPP ya, ada 75.000. Jadi eh, biaya marketingnya saya masukin juga di situ, yaitu ada 5%. Jadi tapi HPP aslinya sebenarnya 70. Nah, kalau dijual 125.000 atau jadi 135.000 fokusnya ya, itu harganya eh, margin yang kita dapat adalah 48% gitu. Kalau kita jual harga 135, margin itu laba. Laba kotornya adalah 48%. Nah, 48% ini cukup mengcover biaya operasional kita enggak? Nah, itu yang harus dipikirkan teman-teman. Kadang kadang kita mikir yang penting untungnya 1.000 2.000 atau 20.000. Nah, itu yang nanti teman-teman akan kesulitan ketika bukan kesulitan ya, artinya kayak margin ini menurut saya penting untuk dipelajari teman-teman. Tujuannya adalah untuk kita tetap menjaga laba bersih kita tetap sehat gitu. Nah, ngomongin laba bersih sehat, ini di luar lagi ya nanti. Nah, ngomongin lagi di sini itu, balik lagi. Misalkan biaya operasional kita totalnya biaya operasional itu apa aja? Ada gaji, ada biaya sewa toko, ada biaya misalkan listrik, transportasi, pengembangan, ya itu akan ada di situ totalnya katakanlah kalau dipersenkan ada 20%. Nah, dengan laba 48% ini, apakah biaya 20% itu masih tetap memberikan profit plus? Jawabannya betul, karena tidak melebihi. Kalau misalkan biayanya itu 40 atau 50% aja deh. Biayanya itu udah 50% dari pendapatan kita. Kemudian, tapi keuntungan kita cuma 48. Nah, jatuhnya rugi. Nah, seperti itu sebenarnya. Ini ngomongin tentang harga ya, masih belum pendapatan. Nah, kemudian, nah, gimana caranya biar kita tetap untung biaya 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 operasional kita 50%? Ya, kita naikkan laba kotornya gitu atau labanya marginnya di sini. Nah, bisa di markup dengan 3 atau 2. Nah, itu bisa teman-teman coba-coba di Excel, di worksheet gitu ya. Gimana eh, melakukan ini. Tapi kalau saran saya memang penting banget teman-teman bisa mempelajari laporan keuangan dan karena saya juga pengalaman kemarin di pandemi karena saya nggak tidak 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 ahli ya bukan ahlinya di membaca laporan keuangan. Nah, ketika pandemi kemarin sangat berdampak sekali. Nah, dari situ saya belajar banyak ketika saya bisa membaca laporan keuangan, bisa laporan memanage keuangan. Itu keputusan yang saya sampaikan apapun itu berdasarkan laporan keuangan dan data gitu. Gitu ya. Oke, next boleh pricing strateginya. Nah, sebentar, sebentar, sorry. Sebelum geser lagi, Mbak. Pricing strategi. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa diupayakan di pricing strategi ini. Sebenarnya orang itu tadi ya, balik lagi. Orang tuh membeli bukan karena kualitas atau produk utuhnya. Ini yang saya obrolin di sini masih produk utuh ya. Tapi ada harga bahasanya itu emotional pricing gitu ya. Ya tadi kayak Nike. Nike kalau nggak ada logonya ya harganya jadi tidak setinggi ketika ada logonya. Begitu juga dengan teman-teman nantinya. Ada value-value yang tidak tampak, eh, yang sebenarnya itu akan menjadi daya tambah dari produk tersebut. Misalnya,
Oke, kalau di Elita contohnya, Elita tuh selalu mengupayakan kualitas bahan. Kualitas bahannya itu kalau karena marketnya perempuan aktif yang butuh produk nyaman, bahan nyaman, cutting nyaman, nih kita concern pada itu. Kami concern pada produk bahannya yang bikin nyaman. Yang kedua, saya concern juga dengan pola-polanya. Pola dan juga concernnya pada warna. Warna yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa di mix and matching dengan berbagai warna dan warnanya itu yang memang netral gitu. Nah, itu value yang kita berikan. Nah, value-nya sehingga itu bisa naikin harga jual. Begitu. Nah, ketika teman-teman menambahkan value-value lain, misalnya, misalnya teman-teman mengatakan bahwa kalau eh, brand teman-teman itu juga support tentang lingkungan, itu juga membuat daya menambah value brand teman-teman sehingga orang yang percaya dengan itu atau se-value dengan itu akan membeli produk teman-teman dengan bangga dan worth aku beli ini sama dengan melestarikan lingkungan misalnya gitu. Gitu ya, Mbak. Next, boleh pricing strategi. Nah, kemudian marketing channel. Ngomongin marketing channel ini sebenarnya ya tadi, kalau kita pengen punya produk market fit yang cocok sama customernya, itu kita harus milih banget nih marketing channel kita. Kenapa? Ya, karena kita tahu tidak semua, jadi gini, perempuan tadi ya, katakan perempuan umur 25 dan 35 itu berat. Nah, kita mau nyasar siapa dulu nih? Misalkan, oh wanita umur 25 tadi dulu. Nah, orang wanita umur 25 ini biasanya kalau di offline itu berada di mana, kalau di online berada di mana. Misalnya, kalau umur 25 tahun saat ini mungkin seringnya di TikTok gitu. Ya, elit apa namanya? Brand teman-teman harus hadir di TikTok gitu. Kemudian orang umur 25 ini sangat sangat suka dengan ini enggak sih eh, eh, web gitu. Maksudnya dia tuh sangat savvy nggak sih sama teknologi web gitu. Artinya dia suka buka web, suka baca artikel di web. Nah, kalau dia suka, misalkan dari yang web itu bukan dia novel ini. Siapa sih yang biasa orang atau customer teman-teman lihat dan harapkan dia menjadi dia gitu. Ya itu yang teman-teman tempelin, artinya kita endorse dia, kita berkolaborasi dengan dia gitu. Kemudian affiliate yang terakhir ini kan baru banget ya dan ini juga sangat ini ya potensial potensial sekali affiliate ini karena beberapa teman-teman brand mengaktifkan affiliate itu juga mendapatkan banyak exposure bahkan penjualan gitu gitu. Nah, kalau offline ya ini yang mungkin sering dilakukan Elita ya semi exhibition and bazaar. Misal exhibition itu mungkin tidak mengutamakan penjualan ya kayak kita hadir karena fashion, oh hadir di Jogja Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week gitu. Yang mana kita tuh memaparkan bahwa di dunia ini tuh ada brand namanya ini gitu. Seperti itu. Next, ngomongin tentang distribution channel. Nah, distribution channel sekarang udah macam-macam ya. Selain offline, online ada direct sell dan indirect. Ngomongin tentang offline pasti ada store. Kalau di Elita itu ada store, pop-up store, bazar, dan event gitu. Kalau online pasti ada web, marketplace, dan affiliate program ini juga sedang kami jalankan. Mungkin online lagi ada saran masukan banyak banget. Nah, tapi kalau marketplace, Elita mostly di sini itu adalah di Shopee. Nah, karena apa? Karena marketnya itu mostly umur 30-35 bisa jadi. Nah, kalau kalau yang tapi Elita juga hadir di TikTok. Tapi Elita memang eh, istilahnya native gitu ya, native-nya tuh di Shopee. Begitu juga eh, marketing channel tadi, Elita itu native di Instagram. Jadi bisa jadi tidak
Tidak semua channel marketing atau distribusi itu teman-teman harus ada. Pastikan customer atau audiens teman-teman itu di mana, marketing dan distribusi channelnya ada di mana, sehingga teman-teman optimalkan di situ. Kalau mau dilakukan di semua distribusi channel maupun di marketing channel itu juga nggak apa-apa. Tapi pastikan porsi untuk menguatkan itu ada di yang diprioritaskan yang paling kuat gitu. Marketnya ada di mana. Kemudian direct sales. Sorry, ini belum saya edit ya. Direct sales itu lebih ke door to door. Jadi kayak mengetuk satu pintu satu pintu. Kayak misalkan kalau di Elita namanya sales outbound. Kita karena Elita juga seragam kerudung, ya kita ketuk satu-satu by email, by datang langsung. Kayak misalkan kita tuh ada pesanan misalkan dari rumah sakit PKU Solo gitu. Nah, sehingga kita juga ketuk-ketuk pintu juga ke misalkan rumah sakit rumah sakit yang serupa, dan juga kita lakukan juga ke misalkan ke puskesmas yang berada di area yang dekat Alita seperti itu. Kita lakukan by radius radius nggak mencolong-mencolong dulu gitu. Kalau indirect ya bisa melalui reseller, agen, dan consignment. Kita semua ini melakukan. Jadi kalau reseller tahu ya teman-teman, jadi lebih ke ya dijual kembali oleh reseller ini dengan harga mungkin potongan yang kecil. Kalau agen kan karena besar. Kemudian kalau consignment ya kita titip jual ke toko lain gitu. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Next, boleh. eh oke, market feedback. Apa itu market feedback? Sebenarnya banyak banget market feedback yang setelah melakukan marketing dan penjualan dan melalui distribusi channel tadi, Elita tuh pasti melakukan riset kembali. Jadi menanyakan ulang. Bisa. Jadi kita bisa langsung maupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung kita kan bisa lihat lewat Shopee dari komen-komen atau ini review dari Shopee, review dari Google Maps. Nah, itu adalah feedback-feedback yang harus kita baca dan harus seharusnya ya, seharusnya. Karena dari situ kita bisa improvement nantinya. Dan juga Elita melakukan indirect. Indirect itu, tadi indirect ya, ini direct. Direct itu menanyakan langsung, misalkan kayak eh, perwakilan 5 orang, 10 orang yang membeli produk baru Elita. Sehingga kita bisa tahu, oh, yang mereka dapatkan, contoh misalnya kita baru launching kerudung. Nah, kita menanyakan tuh harganya itu worth it enggaknya, harapannya seperti apa, nyaman enggak pakai kerudung itu, dan minta masukan mereka. Karena lagi-lagi mereka adalah sahabat kita untuk bertumbuh gitu. Gitu ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di sini, next Elita bazar kemana lagi? Nah, Elita tuh suka banget bazar karena kita tuh pengen mendekat customer Elita, pengen mempermudah customer Elita tuh mendapatkan Elita produk. Dan juga ah, kita kita bisa pernah sampai kayak sebulan itu 15 tempat yang berbeda. Oke, 15 tempat yang berbeda ini itu benar-benar ketemu customer yang memang ada yang sudah pernah membeli Elita, ada yang nggak kenal. Nah, ini juga eh, bentuk dari marketing dan bisa kombinasi ya, marketing dan distribusi. Kemudian feedbacknya seperti ini banyak banget, bahkan ada yang nggak minta bazar tapi minta toko. Mbak buka dong toko di Pontianak, toko di Malang, toko di Semarang, dan macam-macam ya. Jadi itu feedback yang kita dapatkan selain tadi tentang produk, kita tuh bahkan tentang service itu sangat penting dan berarti buat kita. Jadi teman-teman harapannya sering-sering ngobrol sama customer atau pelanggan supaya tahu nih apa yang ada di pikiran mereka, sehingga kita bisa improvement next. Nah, kalau sudah dapat market feedback seperti ini,
next boleh. Nah, kita lakukan improvement, betul. Nah, di sini adalah saya memberikan contoh. Elita tuh tidak berhenti untuk selalu melakukan improve, improve, improve. Kenapa? Karena disitulah nilainya. Eh, jadi contoh yang saya sampaikan di sini ada dua ya, tentang kerudung dan baju. Nah, ngomongin tentang kerudung dulu. Nah, kalau kita dulu kerudung ya cuman jualan kerudung aja. Tapi sekarang kita bahkan sudah berani untuk melakukan jadi kalau dulu Elita itu bahan kerudung di supplier adanya apa? Ya, kita produksi. Nah, sekarang kita sudah melakukan celup warna sendiri gitu. Artinya kita sudah membayangkan bahwa kerudung-kerudung ini itu bisa dipakai dengan berbagai tone warna gitu. Nah, kayak misalnya contohnya ini tan skin, light skin, fair skin itu tuh bisa menjadi solusi bagi mereka gitu. Nah, kalau yang kiri ini adalah baju. Ini produk terbaru Elita S2 shirt bagian dari Saka series gitu. Nah, kenapa saya munculkan ini karena sebelumnya kita juga membuat produk namanya Dayu. Dayu kemeja katun, sama-sama katun ini juga. Terus tapi dengan bahan yang berbeda. Nah, bahan yang sekarang ini kita perbaruan. Artinya itu kualitasnya lebih bagus, warnanya juga lebih beragam. Nah, ini kita uji cobakan juga. Artinya bukan uji coba, kita melakukan improvement dari yang kemarin ya kualitas bahannya standar. Nah, sekarang diperbaiki. Bahkan kancing yang kita buat ini adalah kancing khusus khusus yang di emboss Elita gitu. Jadi ada nilai lebih yang kita berikan. Mungkin kalau Dayu, nah ini pun bisa meningkatkan harga. Mungkin HPP tidak naik signifikan, tapi kita dengan improvement ini kita bisa naikin. Belum seingat saya yang Dayuser itu harganya 150 ribuan. Nah, di sini kita bisa kami bisa naikin jadi 185 ribu. Begitu. Next. Udah ada jam 4 ya. Nah, ada lagi nih inovasi. Inovasi macam-macam. Saya juga nyontohin kerudung dan baju ya, teman-teman. Kalau improvement itu suatu hal yang sudah ada tapi diperbaiki gitu. Nah, kalau inovasi itu dari tidak ada menjadi ada gitu ya perbedaannya. Nah, ngomongin dulu yang baju ya. Nah, baju ini kita ada tiga perempuan. Ini adalah wakil dari yang kiri itu petite size yaitu ukuran XS sampai S. Kemudian yang tengah yang kanan sendiri ukuran uni size itu M sampai L. Kalau yang tengah ini adalah ukuran up size XL sampai XSL atau 2L ya. Nah, ini adalah bentuk dari inovasi kita. Inovasinya apa? Ukuran itu juga bagian dari inovasi. Kenapa disebut inovasi? Karena satu, Elita menggunakan sebelumnya ukurannya adalah jadi ukuran ukuran umum kan ada ya S, XL, S, M, L, XL, 2L sampai 5L gitu ya. Nah, kalau di Elita itu kita membuat digabung. Jadi ukurannya itu XS sampai S. Nah, itu adalah bentuk inovasi juga. Yang dulunya cuma uni dan upsize sekarang ditambah petit gitu. Itu juga bagian dari inovasi. Nah, inovasi yang seperti ini itu kami dapatkan dari customer, dari audiens. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari inovasi yang seperti apa-apa, tapi sebenarnya itu hanya kita eh, menyiapkan atau meluangkan waktu untuk berpikir dan mendengar customer kita gitu. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi contoh baik dan bisa jadi contoh contoh buruk buruk. Artinya ada pembelajaran ya, nggak ada contoh buruk ya, tapi lebih ke lesson learn-nya. Arum. Nah, Arum ini adalah kerudung yang Elita ciptakan. Yaitu kalau kalau di sini adalah freshness technology. Jadi kerudung ini kita kasih teknologi anti bau. Jadi dia anti mikroba, bisa kontrol bau, kemudian ringan gitu ya. Tapi utamanya adalah lebih ke mengontrol bau. Jadi orang yang pakai ini tidak istilahnya tuh tidak 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 tidak
tidak apa namanya tidak bau. Nah, masalah pertama yang kita selesaikan adalah kita tuh pengen customer kita itu tuh eh, customer kita itu yang suka mengeluarkan bau, kan kadang kita tuh seharian penuh ya pakai ini. Dan itu membuat kerudung bisa bau, badan ke bagian kepala juga bau. Nah, artinya, nah kalau menggunakan fitur Arum atau produk Arum ini, seharian pakai kerudung ini tidak bau gitu. Nah, berhasilnya atau contoh baiknya adalah kita melakukan itu di saat yang lain belum gitu. Nah, tapi di sini adalah lebih ke pricing point. Lesson learn-nya adalah pricing point. Kemudian ternyata tidak semua, tidak banyak orang itu sadar tentang masalahnya gitu. Jadi ya customer yang membeli ini adalah customer yang sadar, no, tahu kualitas dan akhirnya membeli. Value-nya itu sesuai dengan dia. Customer yang tidak merasa itu masalahnya dia, ya dia tidak membeli itu. Sehingga sebenarnya Arum ini ya bisa jadikan flagship produk, tapi tidak bukan produk favorit, artinya bukan produk best seller gitu. Nah itu lesson learn-nya. Next, nah setelah inovasi, sebenarnya yang membuat produk market fit ini terus berjalan, nah Elita tuh sedang mengaktifkan namanya Elitamid. Elitamid itu adalah sebutan customer Elita yang memberikan dampak kontribusi gitu. Artinya sebenarnya tanpa adanya customer pelanggan, Elita tidak ada di titik ini gitu. Nah, hingga kami ada Elita ingin sekali memberikan dampak kepada customer dengan memberikan wadah seperti ini. Nah, seperti ini contoh-contohnya. eh, Kita membuat suatu grup gitu ya, atau community yang dijalankan dengan tim gitu. Dan karena marketnya adalah perempuan produktif aktif, ya kita mencoba memberikan solusi atau inspirasi atau saran atau bahkan cerita saja yang akhirnya bisa membuat masing-masing dari kami itu bisa mendapat inspirasi dari tersebut. Nah, setelah mendapat inspirasi, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita, bahkan kita melakukan hal perubahan yang lebih baik, nah, dan seterusnya. Nah, contoh yang seperti ini yang kita lakukan. Kita alhamdulillah sudah sebulan 2 bulan berjalan dan dampaknya luar biasa. Baru sebulan 2 bulan ya. Mungkin belum ada 2 bulan yang menjalankan ini. Jadi setiap minggu kami melakukan live bersama Elitamid gitu. Nah, banyak sekali, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya Instagramnya Elitamid, inspirasi-inspirasi dan teman-teman itu sangat amat merasa sangat dihargai ternyata. Dan saya baru tahu di sini karena tidak semua perempuan itu merasa dihargai. Nah, dengan wadah ini itu tuh membuat mereka semakin cinta sama brand dan semakin ingin berbuat untuk brand. Jadi kita apa ya saling memberikan dampak gitu, baik untuk Elita Mates-nya, begitu juga brandnya, yaitu Elita. Nah, kenapa dampak untuk brand? Ya ini, jadi mereka itu karena sangat cinta dengan sangat care pertumbuhan brand itu eh, itu juga bergantung pada pertumbuhan community ini. Mereka kan sangat peduli, pasti mereka memberikan saran, masukan yang membangun gitu. Karena mereka ingin sekali brand ini memberi benefit untuk mereka dan mereka juga ingin memberi benefit untuk brand. Jadi saling. Jadi saya merasa dengan community building ini, Elita dan customer itu bisa saling bertumbuh untuk membangun suatu 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 kepercayaan atau value sehingga itu bisa saling kayak eh, saling memberikan manfaat. Istilahnya kalau mutualisme ya, semacam itu ya. Simbiosisnya mutualisme. Nah, inilah yang kita lakukan, teman-teman. Ya, next.
sepertinya sudah selesai materi saya. Nah, mungkin ini adalah kuncian membuat dari semua itu. Mungkin ini lebih singkat aja next manajemen karena sebenarnya bisnis itu tidak hanya tentang produk, bagaimana membuat produk bagus, tapi juga tentang people manajemennya, financial manajemennya, supply chain management, marketing manajemennya, sales produk, IT database bahkan sampai strateginya itu harus dipikirkan dengan baik. Kita tidak next boleh. Nah, gini. Jadi gini, kalau dari saya itu mulai dari apa yang kamu punya, jangan menunggu sampai sempurna. Karena Elita sudah melakukan ini step by step, sedikit dengan demi sedikit, tanpa menunggu satu hal dulu yang jadi sempurna. Begitu teman-teman, terima kasih sekali. Teman-teman sudah, wow, bertambah ya jadi 162 orang. Saatnya kita bisa ngobrol, sharing-sharing. Harapan saya bisa interaktif ya nanti karena cukup panjang 1 jam ya Mbak Cindy dan Eh, Mbak. iya Kak. Maaf nih tadi saya sempat kelempar. Oh nggak apa-apa, Jadi nggak mungkin ini pertanyaannya kan karena udah ada yang ngisi di Slido. Jadi mungkin kita apa-apa. ganti-gantian aja kali ya Kak. Boleh. Dari pertanyaan yang di Slido sama yang udah raise hand. Ini eh, saya bacain dulu yang ada di link Slido. Ini ada Kak Boleh. Zendi Tunggalina. Ini penanya sejati nih Kak, rajin Oh bertanya dari kelas-kelas mantap. sebelumnya. Oke keren. Jadi Kak siapa namanya? bagaimana Kak Zendi? Kak Zendi. Oke. Bagaimana cara kita mendapatkan ide-ide baru untuk produk kita? Bagaimana kita juga menjaga relevansi produk di tengah perubahan tren pasar? Hmm. Tuh, Oke. Pertanyaannya dua sangat pertanyaan. sekali. Eh, Ah, eh, Kak Elita mau satu pertanyaan dijawab atau oh langsung aja boleh beberapa? satu-satu boleh ya biar Oke, nanti bisa boleh, boleh. tidak lupa. Atau Oke, bisa silakan. bisa ngobrol juga, bisa Mm-mm. saling interaktif juga nggak apa-apa. Kakak Zendi Boleh, boleh. tanya keren banget. Saya ulang ya, bagaimana membuat produk, uh, bagaimana membuat produk dari ide-ide baru gitu ya, atau menciptakan ide produk baru, dan bagaimana kita tetap relevan, produk kita tuh tetap relevan sama market. Betul? Ya, oke. Nah, ya tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu kunci dari produk itu kan market ya. Siapa market kita, siapa yang menggunakan, siapa yang mendapatkan manfaat dari solusi dari produk kita gitu. Nah, dari situlah sebenarnya inspirasi terbesar hadir. Kadang kita tuh terlalu jauh carinya gimana idenya apa. Sebenarnya dengan simple teman-teman ngobrol sama customer. Saya cukup cukup sering dan suka sebenarnya ngobrol sama customer, baik baru maupun lama. Sebenarnya mendengarkan cerita mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka, sehingga itu kadang menjadi trigger atau ide. Mungkin idenya tuh belum langsung tercipta ya, maksudnya produknya tidak langsung tercipta, tapi itu jadi kumpulan ide dan bahkan eh, mungkin mungkin itu baru baru terlintas lagi setelah 2-3 tahun atau setelah kita benar-benar ada di stage yang siap untuk melakukan pembuatan produk tersebut. Gitu. Kalau saya utamanya adalah dari customer. Terus yang kedua biasanya pasti karena kita ada di industri, kita tidak tidak lupa untuk juga aware dengan industri yang bergerak. Artinya gini, contoh Kak Zendi ada di bisnis apa ya? Kalau boleh tahu, Kak Cindy. Ini nggak ketulis sih, tapi Oh mungkin iya Kak deh. Zeni kalau mau on mic juga boleh ya Boleh sambil banget, dia boleh jawab. banget. Biar bisa sharing langsung. Belum ada Tapi ya? di sini belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu, misalkan contoh, tadi ngomongin tentang ide, eh, boleh Kak, gini, oh Kak. Jadi misalkan contohnya apa ya Kak, enaknya? Sebentar. Industrinya ya, fashion lagi ya, misalkan di saya fashion dan modest gitu industri. Oh, modest fashion sekarang itu bergeraknya di sekarang ke arah mana sih? Oh, ke arah printing. Oh, ke arah
sustainable, oh ke arah eh, apa namanya bentuk-bentuk renda-renda misalkan. Nah, ya kita tetap harus melihat itu supaya itu tetap relevan. Ya ini hubungannya sama relevansi juga ya. Trennya sedang membawa kemana sih gitu? Oh, trennya sedang membawa ke sustainability fashion misalkan kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, tapi ya kalau saran saya memang sebaiknya tetap stay true pada brand teman-teman. Sebenarnya brand teman-teman ingin ingin memberikan apa sih untuk audiens atau customer ini gitu. Nah, tren atau hal yang di luar brand teman-teman itu adalah bentuk tambahan aja sebenarnya. Nah, hubungannya sama relevansi produk tadi, betul. Bisa jadi customer 10 tahun yang lalu itu kan udah beda, udah umurnya udah nambah. Nah, teman-teman harus selalu cek. Artinya sebenarnya ini true customernya teman-teman tuh ada di umur berapa, eh, demografinya di gimana, psikografinya seperti apa, sehingga teman-teman ya lagi-lagi kembali lagi ke customer. Teman-teman akan memberikan solusi atau eh, melaunching produk itu untuk siapa, sehingga itu tetap relevan. Gitu. Ini ya harus market research dan benar-benar ngerti customernya itu siapa dan Ya, kebutuhannya apa gitu ya kayak. boleh. Ya, Oke. Mungkin boleh Kak satu yang pertanyaan. Gimana Kak? raise hand? Boleh ya nggak yang raise hand dulu? Boleh, boleh. Ini saya Oke, mau memanggil biar ngobrol. Kak, boleh. Daripada ngobrol sendiri ya Kak. Boleh memanggil Kak Nurdianto dari Diki House. Oke. Silakan Halo. Kak Nurdianto. Iya, selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Diki. Salam kenal. Iya, salam kenal. Saya Ya, Dake Host bergerak di produk ramah lingkungan, yaitu oke. pengolahan limbah kelapa, Mbak. Wow, keren banget. Mm. Nah, selama ini kita kan membuat produk yang sudah kita rutin buat dan Mm-mm. target pasar kita juga udah ada. Nah, seiring Oke. berjalannya waktu, kita tuh terkadang bikin inovasi, bikin produk baru karena mungkin ini bisa dibikin produk yang lain gitu. Nah, untuk target pasar itu apakah per produk, apakah bisa disatukan dengan produk yang sudah ada gitu. Oke. Nah, terus gini, Mbak, eh, kita itu kan terkadang inovasi produk itu ada yang order yang istilahnya by request. Misalkan tolong Oke. bikinin ini dong dari misalkan serabut kelapa gitu. Nah, kita terkadang memberanikan diri membikin gitu. Tapi kadang Mm-mm. bingung ke depannya kita nih target pasarnya kan belum tahu karena kita kan belum meriset gitu kan. Apakah Oke. kita hanya dibikin untuk orderan itu aja apa nanti kita ke depan itu akan diproduksi gitu. Makanya saya Wow. juga masih istilahnya bagusnya gimana gitu untuk hal-hal seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Itu aja. Ada lagi, Mas Diki? Cukup? Heeh. Udah. Mas Diki, boleh nggak? Boleh tahu, Mas Diki tinggal di mana, daerah mana, dan produknya apa? Sekarang yang sudah eksis dan laris istilahnya. Halo? Nah, Oh ya. sekarang itu kita itu di Subang tinggal. Sekarang tinggalnya di Subang. Kita Oke, itu Subang. kebetulan kita di sini deket pabrik, Mbak. Jadi kita itu mengolah limbah kelapa muda. Jadi Hmm. pedagang-pedagang kelapa muda limbahnya kita olah, kita produksi. Nah, Menjadi apa, Mas? produk yang kita sudah kita bikin sekarang ini pot dari serabut kelapa, Oke. terus ya itu bentuknya coco fiber, kokopit, itu jadi media tanam dan Oke. ada juga spon dari serabut kelapa. Hmm. Nah, kalau spon itu kita udah masuk supermarket, alhamdulillah, yang spon cuci piring itu. Nah,
kita untuk batoknya itu dibikin kerap kayak pajangan dinding, tempat sabun, terus tempat tisu gitu. Nah, kemarin-kemarin tuh sekarang ini ada yang permintaan misalkan dibikinkan eh, sendal dari serabut kelapa gitu. Untuk kayak sendal Bikinkan apa hotel. sendal? Sendal. Iya, sendal kayak sendal hotel gitu dari serabut Oh, kelapa. ya. Kita Oke. bikinin, kita buat gitu. Emang bisa, cuman kita kan nggak riset yang. Jadi ng- nggak prepare ini pasarnya kemana belum tahu kan. Cuman emang ada pesanan jadi Oke. takutnya. Banyak, banyak. Senamnya banyak. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Karena cuman baru maksudnya baru satu buyer satu orang gitu yang pesannya gitu. Belum Tapi kita pas continue. belum ini Continue. baru justru baru Oh, sekali. ya Hmm. gitu. Makanya kita tuh kalau memenuhi ini aja apakah bisa untuk pasar ke teman mungkin kalau misalkan memperluas pasar juga kita harus ngelakuin riset lagi atau seperti apa gitu kita juga Oke. karena Siap. kan produksi yang udah ada gitu mungkin itu. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Diki. Saya panggilnya ya. Oke Terima kasih ya. sudah sharing ini inspirasi juga buat saya dan teman-teman semua pastinya semoga eh keren banget Mas Diki mengolah hasil limbah itu hal yang sangat baik karena sehingga itu bisa dimanfaatkan kan limbah jadi sesuatu hal yang lebih valuable, lebih bernilai. Itu 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 keren. Saya ngerasa itu keren sekali. Nah, ngomongin tentang tadi ya target market bingung. Nah, kalau saya Mas sebenarnya ya tadi ngomongin supply and demand ya, ngomongin sebelum ngomongin target market lagi ya, ngomongin supply and demand. Ketika Mas Diki punya supply-nya, ketika ada demand-nya, Mas Diki bisa supply, sebenarnya masalahnya selesai, ya nggak? Mas Diki bisa dan bahkan ya penjualannya Mas Diki tidak perlu marketing yang gimana-gimana, customer udah datang sendiri gitu. Dan harapannya ya bisa repeat ya kan. Nah, tadi kalau ngomongin sebenarnya target market saya tuh siapa? Kalau udah ada yang nambah-nambah gini, ya ya berarti sebenarnya bisnis Mas Diki ini adalah bisnis pengolahan limbah, benar. Pengolahan limbah kelapa yang bisa jadi berbagai macam produk. Nah, customernya Mas Diki ya berbagai macam produk. Berarti kan kalau disebutin siapa customer Mas Diki, yaitu customer yang menjual produk dari limbah kelapa. Titik. Nah, produknya apa? Bisa macam-macam. Karena kan limbah kelapa nggak hanya batok, nggak hanya serabut, dan bahkan itu inovasi yang keren banget menurut saya, Mas Diki. Nah, gimana cara risetnya? Perlu diriset nggak sih semacam itu? Sebenarnya ya tadi, em, pasti kan Mas Diki dan tim punya apa ya istilahnya membuat membuat batok kelapa ini menjadi berbagai macam bentuk kan juga melakukan trial and error terus kan ya. Oh, bahan untuk misalkan untuk tempat tisu ternyata butuh 3 batok. Gimana caranya kalau bisa 2 batok aja misalkan? Oh, ternyata untuk buat sendal ini membutuhkan atau harus dilapisi apa dulu supaya nggak gatel misalkan ya. Kan itu pasti belajar. Nah, menurut saya dengan menyesuaikan tadi ya ngomongin tadi yang di awal relevansi pasar, ya Mas Diki terus relevan dengan pasar gitu. Nah, artinya berbagai macam produknya Mas Diki itu bisa menjadi brandingnya Mas Diki untuk bahwa brand Diki kelapa ini bisa membuat berbagai macam dan memang terbukti gitu. Kecuali ini Mas, ternyata pasarnya misalkan di pembuatan sendal ini besar banget dan Mas Diki tidak bisa mensuplai. Nah, pasti kan berpikir lagi. Karena misalkan repeat terus misalkan akhirnya diekspor, akhirnya laris, booming misalkan ya. Ya Mas Diki harus berpikir gimana menyukupi demand itu dengan cara mungkin akhirnya cari supplier serabut kelapa lagi dengan berbagai. Nah, menurut saya terus mendengarkan customer,
memberikan apa yang dibutuhkan customer itu tidak masalah dan itu akan membuat bisnis Mas Diki ini berkembang gitu. Menurut saya itu. Nah, beda lagi karena misalkan kalau Mas Diki bikin serabut kelapa tapi diminta dari limbah kerang, kan jadi PR lagi, ya enggak? Tolong dibuatin tempat tisu ini dari kerang dong lah. Saya kekuatannya di serabut. Kalau kerang ya mungkin saya bisa usahakan tapi jadi beda bisnis model lagi gitu loh. Heeh. Tapi juga bisa dilakukan asal ya tadi ya artinya bisa membuat perbedaan. Ini sharing sedikit karena juga melakukan. Saya dulu sempat menjual kerudung batik gitu. Ya sama-sama kerudung kan. Tapi ternyata tapi kan itu beda brand. Nah, karena Elita menjual polos tapi yang ini menjual batik. Kemudian penjualan saya tidak begitu besar karena ya effortnya beda, sumbernya beda, sehingga menguras biaya-biayanya di situ. Nah, karena tahu itu tidak menghasilkan dan menguras ya saya tutup bisnis itu. Saya fokus ke Elita sehingga inovasinya lebih ke Elita. Oh, kerudung ini bisa dibikin apa aja ya? Ya tadi sebenarnya kayak baju. Nah, best seller Elita itu adalah di bahan katun gitu. Nah, bahan katun ini saya buat menjadi kemeja, menjadi dress, menjadi celana, kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak case-nya sama kan dari Mas Diki ini. Gitu, Mas Diki. Semoga membantu. Apakah cukup terjawab? Oke. Terima kasih Mas Diki. Sukses terus, Oke, lancar, laris, manis. terima kasih Kak. Sama-sama. Kita move aja ke pertanyaan berikutnya kali ya Kak. Ini karena Boleh? udah banyak banget raise hand. Saya mau memanggil Kak Julian. Boleh. Silakan Kak Julian, boleh langsung pertanyaannya aja biar sempat beberapa orang lagi untuk bertanya. Oke, saya juga percepat ya jawabnya, Gak Mbak. apa-apa. Kak. Kalau jawabannya kayaknya nggak apa-apa banyak. Halo. Sore Kak Elita. Ya, halo Mas. Terima kasih Kak buat kesempatannya ini. Menarik banget ya ceritanya dari tadi. Kak, saya Alhamdulillah. mau, tadi kan sempat nyimak, tadi kakak sempat sampaikan untuk kita harus sering berinteraksi sama audiens kita, sama pelanggan gitu kan. Nah, saya tuh kemarin sempat bikin kayak penasaran gitu kan kayak itu teknisnya tuh gimana sih yang paling menarik biar kita pas nanya buang pertanyaan ke konsumen mereka tuh bisa respon ke kita gitu kadang kan ada kita ngasih pertanyaan tapi kadang nggak ada responnya gitu sih Kak mungkin lebih ke teknisnya tuh gimana sih penasaran gitu Kak jadi kan Oh, ya. nanti bisa diambil data-datanya dari situ kan Kak gitu sih karena kan lumayan susah kayak di IG kan kita interaksi sama pelanggan tapi mereka nggak ada kayak komen atau apa gitu kadang kita bingung kurangnya gimana gitu Boleh mungkin tahu pengen bisnisnya ini apa, Mas? dari bisnis kakak aja ya kak Boleh tahu bisnisnya apa, Mas? saya di sabun cuci piring 5 literan kak sama parfum Londi Parfum sama sabun cuci piring. ya betul kak Jualannya di mana? di Jayapura kak Di mana? Jayapura Apa, di Mas? di Jayapura kak Oh, di Jayapura. ya Online apa offline? kita masih online sih kak Online. Berarti di ya Shopee. enggak kalau di sini kan enggak terlalu umum gitu kak ya jadi kita mainnya dari TikTok kayak bikin konten terus nanti mereka order dari WA gitu sih kak Oh, penjualannya lewat WA semua ya? ya WA sama Instagram gitu kak Customernya itu B2B, artinya langsung ke bisnis, dijual lagi, atau ke customer langsung? ada yang B2B, ada yang ke customer langsung nggak kayak ibu-ibu rumahan, ada juga kadang yang ibu-ibu kantoran gitu sih Kak. Oke, siap. Ibu-ibu, ibu-ibu rata-rata ya? Ya ibu-ibu juga banyak Kak, atau yang ibu-ibu sosialita yang milenial juga gitu Kak, Oh, yang siap. 20-an, 25-an gitu ada Kak. Oh, 20 sampai Ya, 35 ya. iya Kak. Dan marketnya di luar Jawa, Jayapura juga kan, Mas? Nggak hanya di Kita, Jayapura kan? iya masih lingkup di Papua gitu sih Kak, lebih banyak di Jayapuranya gitu. Ya, Oh, Papua, lokal gitu Jayapura. sebenarnya Kak. Siap. Oke, makasih ya Mas infonya. Keren Iya. banget Mas Julian jualan sabun dan ini ya, sabun cuci piring dan parfum ya. Oke, pertanyaannya gimana? Sebenarnya menarik sekali ini Mas, karena apalagi ibu-ibu tuh seneng banget Mas didengerin, seneng banget cerita. Jadi
teknik-teknik yang digunakan sebenarnya sangat simpel. Mas Diki kan penjualannya lewat WhatsApp. Ya udah ditanyain aja atau disapa gitu. Perempuan kan suka disapa dengan baik, ditanyain apa ini masukannya untuk produknya Mas Julian. Maksudnya langsung to the point itu nggak masalah. Atau menanyakan feedback gimana Bu hasil dari sabun cuci piringnya. Apakah kalau kalau mungkin kalau sabun cuci piring kan keunggulannya adalah wanginya. Kemudian ini bikin kering nggak di tangan. Nah, dari situlah Mas Diki membuat riset atau ngobrol sama mereka. Nah, yang paling mudah ya tadi lewat WhatsApp ya. Atau Mas Diki bisa tanya melewat atau tadi kan lebih ke gini ya. Saya sudah bertanya tapi nggak ada yang menjawab gitu ya. Nah, tanyanya lewat mana? Tanyanya lewat mana, Mas? Ya, Kak, biasa di Instagram Kak kita bikin kayak Oh, ada pertanyaan gitu Kak. Kita oke. tulisin gitu kan kadang kita isi pertanyaan mungkin ya kita pengen ngembangin produk gitu kadang kan Kak. Oke. Atau mungkin bahasa yang terlalu kaku tuh gimana ya kadang kurang di ini direspon Oke. gitu sih Kak. Nah, berarti jawab bisa jadi audiensnya Mas Julian belum engage sama Instagram atau dengan brandnya Mas Julian. Artinya mereka belum dapat benefit atau manfaat lebih dari brandnya Mas Julian. Sehingga yang bisa dilakukan adalah memberikan benefit dulu, memberikan manfaat dulu bagi mereka. Contoh, mungkin Mas Julian bisa bikin konten dengan cara buat ngasih tips-tips gitu. Kan marketnya ibu-ibu. Nah, masalah ibu-ibu tuh apa? Banyak kan gitu memberikan tips atau kalau yang sekarang banyak dilakukan adalah bikin jokes, jokes ala ibu-ibu katakanlah gitu. Atau membuat konten-konten yang relate dengan ibu-ibu. Nah, itu tujuannya untuk narik dulu. Nah, kalau udah kenal, udah narik, pasti mereka akan memberikan feedback gitu. Itu sebenarnya yang kuncinya kalau di Instagram. Nah, artinya balik lagi, berikan manfaat ke mereka dulu ya, Mas ya. Terus kalau di saran saya untuk di Mas Julian ini, karena areanya Jayapura aja, artinya bukan nggak jauh dari Papua, Jayapura. Mungkin Mas Julian kalau ada kesempatan join event, join event gitu. Eventnya ibu-ibu, misalkan apa ya kalau di sana apa ya, yang sering event-event itu apa sih? Mungkin mulai dari yang satu kampung dulu, satu kecamatan dulu, mungkin membagikan produk Mas Julian secara cuma-cuma, mengenalkan, kemudian juga bisa dikontenin juga gitu, bahkan bisa ngobrol langsung kan sama mereka atau melakukan bazar-bazar. Nah, kalau saya tuh sangat sering ikut bazar dan seneng banget datang ke bazar dan melayani customer karena dari situ kita bisa saling tanya gitu. Itulah mungkin hal yang bisa sangat mudah dilakukan. Bisa membantu menjawab, Mas? Membantu banget Kak. Jadi Oke. ya paham poinnya emang kita nggak bisa langsung yang to the point ya harus mungkin di ya dengan kayak tadi Kakak bilang dengan jokes dulu biar lebih Oh, melelehkan hati ibu-ibu gitu dulu Kak ya. ambil hatinya ibu-ibu nih, Ya, apa? tapi kita juga kayak tadi kita memberikan manfaat dulu baru bisa Tuh. interaksi gitu. Karena kalau langsung to the point kayaknya emang kayak sok asik gitu kayak. Oh, betul. Itu Iya, Mas. Kak, terima kasih dia coba praktik satu persatu sama tadi kan dibilang suruh ikut kayak basar sama terjun langsung sama ke kegiatan ibu-ibu kayaknya bener banget sih Kak karena emang Betul. kita kurang ngelakuin itu karena emang mungkin udah terlalu buntu jadi kita mikirnya mau ngapain lagi gitu Kak gitu sih Kak. Eh, Nanti coba kita lakuin satu persatu biar yang asik. paling mungkin dan coba dengerin satu customer dulu lakuin. Nah, jangan banyak nanti nggak dilakuin. Iya Coba Kak, kadang dengerin. banyak juga kan ngasih masukan terus kadang mau filternya apa gitu mau dilakuin gitu. Jadi mana gitu kan jadi bingung juga gitu Kak. Oke, Ya, yang paling terima kasih Kak Oke, Elia. sama Mas Julian, semoga membantu. terima kasih Ya, terima kasih Kak. Kak. Sama-sama, Mbak. Oke, next. Boleh. Kak Elita mungkin eh, aku akan menyampaikan pertanyaan di Slido dulu ya, Oh karena iya, juga siap, siap. banyak nih yang bertanya Oh, di Slido. Ibu-ibu atau kakak-kakak yang lagi antri raise hand boleh sabar menunggu. Aku langsung bacakan dua pertanyaan kali ya, Kak. boleh, Eh, boleh.
Yang pertama nih, gimana mempertahankan pasar agar tetap suka sama produk kita ketika kompetitor menjual produk yang sama persis. Jadi sama banget, Kak. Plek ketiplek gitu. Terus yang kedua, Kak Elita kan ada wadah untuk member. Itu alokasi budgetnya gimana cara menentukannya? Jadi Oke, pertanyaan pertama soal produk yang sama, pertanyaan kedua soal budget untuk komunitas gitu, Kak. Silahkan dijawab. oke, terima kasih banyak teman-teman. Siapapun yang menanyakan ini, terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Betul, saya ngomongin tentang produk saya suka karena apa? Teman-teman percayalah, setiap brand, setiap produk itu tuh punya marketnya masing-masing. Bahkan brand teman-teman katakanlah ini Mbak Cynthia dengan Mbak Elita gitu. Mbak Cindy deh. Cynthia Cindy hampir sama kan namanya. Punya produk sama yaitu kemeja gitu ya. Bahan sama, kualitas sama karena suppliernya sama. Ya nggak? Karena masih bentuknya reseller katakanlah gitu. Percayalah mereka semua brand ini punya marketnya masing-masing karena cara dia pendekat ke customer, cara menjual bahkan mungkin cara pelayanannya itu beda. Karena lagi-lagi customer itu tidak hanya membeli produk, tapi customer itu membeli value. Nah, kalau teman-teman hanya hanya menjual produk full apa istilahnya tuh jadi produk kadang produk itu bisa dikatakan komoditi, tapi bisa dikatakan bukan komoditi. Artinya itu adalah eh, kalau kita kebalikannya komoditi itu apa sih, Mbak? Ya mungkin artwork gitu ya, yang itu tidak ternilai. Nah, artinya kalau teman-teman posisinya di komoditi, ya pasti saingannya ada di harga gitu. Tapi kalau teman-teman punya value lebih, katakanlah, simple packagingnya berbeda sama eh, brand. Misal packagingnya Mbak Cynthia itu unik gitu dibandingkan packagingnya Mbak Cindy. Nah, artinya itu udah nambahin value. Ada customer yang "Aduh, seneng banget dia packagingnya lucu banget gitu. Kemudian kalau Mbak Cindy, dia menyelipkan surat cinta. Nah, beda lagi nih. Produk yang sama, yang satu ngasih surat cinta, yang satu packagingnya bagus. Itu sudah beda. Jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman punya produk yang sama, karena mungkin supplier sama, karena masih tidak produksi sendiri, tapi teman-teman harus ngasih added value. Value apa? Nah, value tidak hanya lewat hal itu tadi ya. Sekarang dunianya online semua, kasih konten. Tadi balik lagi ya, kasih manfaat lebih untuk customer kita. Katakanlah ya tadi Mbak Cindy ngasih konten-konten tips-tips untuk perempuan misalkan. Nah, kalau Mbak Mbak Cynthia katakanlah memberi feedback lebih adalah suka membuat podcast katakanlah itu. Nah, marketnya udah beda kan? Ada market yang senang dengerin podcast, ada market yang sukanya scroll Instagram atau scroll TikTok. Ya nggak? Nah, buat inovasi seluas itu sebenarnya. Gitu. Nyambung lagi ke ngomongin community, budget community ya tadi. Ya, teman-teman, budget community saya masukkan di budget marketing gitu. Kenapa? Karena di sini adalah bentuk 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 dari salah satu bentuk marketing kita. Tapi jatuhnya branding gitu ya. Marketing yang tidak langsung kayak budget marketing kan ada advertising, KOL. Harapannya kan eh, langsung convert ke sales, ya kan? Tapi kan ini bukan yang langsung convert sales, tapi ini lebih ke bangun value brandnya. Nah, ini akan kita rasakan di masa depan sehingga ya berapa budget yang tepat itu teman-teman yang harus ukur. Karena ini nggak langsung masuk ke convert to sales sehingga teman-teman sebisa mungkin mengelola yang tepat gitu. Nah, tepatnya masing-masing brand itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa buat ukuran. Nah, kalau Elita saat ini budget marketing itu kami upayakan tidak lebih dari 4%. Semua ya marketing. Bisa bikin konten, bisa bikin iklan, KOL, endorse, sampai ke community ini. Jadi 4% dari penjualan. Kalau Itu kurang per lebih, bulan gitu ya, Kak? ya betul, itu per bulan. Betul. Nah,
Berarti kan kalau community lebih kecil dari 4% gitu. Mungkin 0,0 berapa Iya. misal. Atau 1% bahkan karena pengen nge-build fungsinya, nge-build brandnya dan community-nya. Dan itu masing-masing. Dan mungkin ada juga yang kenapa 4%? Karena misalkan ya karena Elita ingin ingin saving apa ya istilahnya saving profitingnya untuk pengembangan yang lain misalkan pengembangan timnya produknya jadi sebentar putus-putus ya halo Mbak putus-putus ya Mbak Halo, kayaknya sinyal saya sih Kak yang jelek oh Kak. oh ya udah. Ya oke ya gitu Mbak jadi eh, upayakan tadi tidak menggerus laba teman-teman terlalu besar sehingga teman-teman tetap improvement development perbaikan terus gitu ya. Tapi ada angka per se-nya gitu gak sih Kak idealnya tuh sebenarnya kalau sebuah brand tuh di 4 sampai 8% atau di rentang berapa persen gitu Kak dari total revenue gitu misalnya. Ya tadi kalau saya sendiri 4%, tapi ada yang bilang misalkan ada yang berani 5%, ada yang mungkin berani 10%. Nah, tergantung laba kotor teman-teman tadi. Misalkan tadi yang saya ajarkan tadi ya, dari produk 12.000, harganya 100.000. Berarti berapa? Juta. 1.000, 100.000, 100 juta. 100 juta. Nah, katakanlah pendapatan kita per bulan 100 juta. Kemudian keuntungan kita itu ada 40%. Kontan kotor ya, 40% nih. Nah, 40% dibuat untuk operasional, katakanlah 20%. Untuk gaji, untuk listrik, untuk macam-macam yang biaya habis gitu ya. Nah, masih 20% ya nggak? Nah, Mm-mm. biaya marketing itu katakanlah tadi 4%. Berarti tersisa berapa? 4% dari 20 juta. Tadi kan 40% labanya. Iya. Dikurangi 20% biaya kotor, biaya operasional, berarti kan Mm-mm. sisa 20%. Mm-mm, Nah, 20%. 20% dikurangi biaya marketing 4%. Berarti sisa 16%. 16%. Ya, 16% itu kan keuntungan kita. Mm-mm. Nah, kalau teman-teman misalkan, oke biayanya 30% biaya operasional. Kemudian eh, apa marketingnya 10%, ya rugi dong. Enggak laba Atau ya Kak. atau biaya 20%, biaya marketing 15%. Masih 5% sih, untung, untung kan? Tapi kalau kita bisnis gitu ya, pebisnis, kalau kita punya uang katakanlah misalkan 100 juta atau ya 100 juta. Kemudian kita taruh deposito, baliknya kan 8%. Mending uangnya buat bisnis apa ditaruh deposito dong? Iya benar. Mending taruh deposito ya Kak. Gitu. Nah, Ya. itu adalah mindset-mindset bisnis yang teman-teman harus baiknya ya tadi kalau saya pelajari laporan keuangan karena saya juga sedang terus belajar tentang itu karena semua dari laporan keuangan kita tuh bisa baca semua kesehatan bisnis kita itu ketampak. Kita tuh harus ngapain, harus ngerem atau ngegas gitu kita bisa tahu. Gitu. Oke Kak. Makasih banyak menjawab pertanyaan saya juga itu barusan. Oke, Mungkin kita sama-sama, Mbak. lanjut sama yang raise hand. Ada tersisa dua, ada Kak Ika Susi dan Kak Rosita. Mungkin Boleh, boleh gantian Kak Ika Susi dulu, baru Kak boleh, Rosita ini sembari sisa waktunya nih. boleh. Kalau ada pertanyaan yang Silakan. belum terjawab, mungkin bisa dijawab by video Sore atau Kak. oh halo, Boleh Kak. sore, halo Kak Susi, Kak, sebenarnya banyak banget nih yang mau aku tanyakan. boleh banget, boleh banget. Eh, Kalau kakak kan tadi untuk produk yang baru itu setiap banyak produk yang baru dan risetnya itu membeli di orang lain dulu, baru nanti kalau ada permintaan, baru prosesnya banyak gitu ya. Gimana kalau Betul. saya yang cuma fokus di satu produk, Kak? Dan Oh, satu oke. lagi Kak, untuk saya produknya makanan ringan. Untuk membangun komunitas ini bagusnya apa, Kak? Dibuat kayak apa gitu loh.
Terima kasih, Kak. Oke, siap, siap, siap. Mbak Susi, ini produknya, kalau boleh tahu apa Mbak? Makanan ringannya? Makanan ringan makaroni, Kak. Makaroni. Iya. Pemasarannya di mana? Pemasarannya offline online. Kalau di offline itu banyak kan di pusat oleh-oleh. Kalau onlinenya di Shopee. Oke, siap. Terus, marketnya banyak online apa offline? Banyak kan di offline. Oh, malah offline ya? Olah-olah ya? Iya. Dan fokus sama satu produk makaroni aja ya, Mbak? Iya, sebenarnya sih maunya di online aja, Kak. Karena untuk di oleh-oleh itu maaf ya, jadi curhat. Uangnya itu lama, Kak. Jadi ini masih transisi dari offline ke online gitu. Pengennya tuh ya di online aja, Kak, enak gitu. Oh iya, ya, karena pembayarannya nggak langsung ya. Iya. Oke, siap-siap. Pertanyaan tadi, gimana produknya satu tapi mau riset produk gitu ya? Mau Iya, heeh. nambah produk ya? Iya, Oke, oke, oke. Berarti produknya ini membuat sendiri, Mbak? buat Apa? sendiri. Oke. Artinya Mbak pengen pengen bikin produk apa lagi? Makaroni rasa-rasa lagi atau bentuk jenis jajanan lain? Kayak jenis yang hampir serupa sih, Kak, yang kayak nyambung gitu, mungkin sebelah atau apa gitu, Kak, yang sejenis gitu. Oke. Karena kalau saya riset itu membutuhkan uang banyak, gimana itu cara ngeremnya biar nggak banyak-banyak amat gitu, Kak. Oh, emang risetnya butuh banyak untuk apa, Mbak? Kalau kita packaging gitu kan saya nggak mau yang jelek, Kak. Memang jadi Oh. risetnya langsung packagingnya bagus, terus sama juga kan ke toko-toko offline kan juga nanti perputarannya juga lama gitu, Kak. Oke. Testing marketnya gitu. Hmm, oke, oke, oke. Oke, berarti gimana caranya kita bikin produk baru, riset produk, tapi murah, ya nggak? Pengennya sih gitu, Kak. Oke. Let's think. Murah. Oke. Sebenarnya, eh kalau Elita tadi memang cara murahnya seperti itu ya, Mbak. Tapi kalau makanan jujur saya belum punya pengalaman. Tapi mungkin lebih ke ide-ide yang muncul di aku aja ya, Mbak. Em, Ya, kenapa Mbak, eh, mm, kenapa Mbak nggak coba mm, riset model seperti ini? Beli supply apa ya? Kompetitor-kompetitor, katakanlah pengen beli basreng gitu ya. Pengen bikin basreng. ya, Oke. Nah, pengen bikin basreng, kemudian Mbak, eh, basreng mana yang ngerasa yang paling enak, yang pengen Mbak kompetitor, Mbak pengen jadi kompetitornya dia gitu, gitu. Nah, artinya, tapi kan itu ramuannya beda lagi, beda ya. Artinya ya, resepnya beda dan tangannya dia dan tangannya Mbak gitu. Nah, tapi paling enggak, Mbak kenapa kok mengharapkan menjual basreng kayak dia? Karena dia pasti kan dia laris, banyak digemari gitu-gitu ya. Nah, di situ aja. Jadi, mengambil satu dua yang pengen jadi kompetitor. Terus habis itu yang kedua adalah ya memang harus dibuat. Kalau nggak dibuat ya kita nggak bisa ngerasain ya. Artinya ya, sampling itu ya Mbak harus menyediakan dana atau presentasi yang emang tujuannya untuk improvement, membuat produk baru, membeli sampel produk produk gitu. Kemudian kalau ngomongin packaging juga, ya karena packaging harus dibuat, mungkin lebih ke desainnya dulu, baru ditanyakan desain mana sebelum dibuat ya, sebelum diproduksi. Artinya bisa ditanyakan ke customer atau ditanyakan lewat sosial media atau orang-orang yang Mbak percaya bahwa orang ini bisa melihat desain mana sih yang paling bagus gitu. Sebenarnya hack-hack seperti itu yang mungkin bisa dilakukan Mbak karena dan pasti Mbak mungkin sudah melakukan beberapa cara ya. Kalau dari aku ngomongin produk itu, kemudian ngomongin community. Hah, banyak yang bilang kalau produk itu susah ya kalau ngumpulin atau membangun community karena ya A, B, C, D, E gitu. Sebenarnya eh, community ini bisa dikatakan ini ya Mbak. Artinya customer kita tuh ada
juga community kita gitu. Maksudnya mereka adalah komunitas konsumen makaroni sushi, ya kan? Iya. Sebenarnya mereka ya kalau nggak dikumpulin ya sebenarnya udah jadi bagian dari komunitas ini. Tapi kan community ini dibuat tujuannya adalah untuk membangun, menyebarkan value lebih. Ya sebenarnya sebenarnya kalau mau ditanyakan membangun community itu mahal, bisa kok dibuat murah. Artinya kayak tidak perlu macem-macem, misalkan bikin gathering gitu, nggak perlu. Tapi gimana cara mana value kita nyampe mereka, mereka juga bisa mendapat manfaat dari kita, dan mereka juga memberi memberi feedback untuk kita. Sebenarnya lebih ke situ, Mbak. Satu dua orang itu juga community. Artinya Mbak yang kontakin satu persatu, Mbak ajakin makan bareng, makan bakso sama makaroni bareng, itu udah jadi community. Artinya eh, banyak ide-ide yang bisa dilakukan untuk membangun gitu. Membangun nggak harus langsung del bikin apa gitu, nggak. Tapi eh, jalin hubungan dengan mereka itu dulu aja. Gitu Mbak. Kalau B2B itu sih ya, kalau B2B ya Mbak menjalin hubungan dengan partner-partner ini. Gimana caranya mereka tetap ngambil makaroni sushi ini gitu. Artinya mereka tetap menjual makaroni sushi. Terus gimana caranya mereka bisa membayar lebih cepat gitu. Atau membayar kan consignment mungkin ya. Consignmentnya mungkin lebih, keuntungannya lebih rendah yang diambil. Sehingga Mbak labanya masih bagus gitu. Lebih ke pendekatan personal, menurutku itu juga nggak masalah. Itu akan lebih bagus. Maksudnya pun saya juga melakukan pendekatan personal. Kayak kemarin saya di Bandung, saya cerita, kan komunitas itu dari berbagai macam ya. Terus saya ngomong, jadi saya ajakin ketemu untuk ngobrol dan saya batasin 1 sampai 3 orang. Kenapa? Karena tipe saya orang yang suka ngobrol deep talk, mendengarkan. Kalau banyak nggak bisa dengerin satu-satu kan. Kalau tiga menurut saya, oh bisa ini setengah jam, satunya setengah jam, satunya setengah jam, sehingga dapat esensinya gitu. Gitu Mbak Susi. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.